minallah fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum rusu amwalikum la tadlimu mana wa la tudlamun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak merugikan dan tidak dirugikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, jazakallah kepada Ibu Yono yang sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dilantunkannya ayat-ayat suci Al-Quran bisa dijadikan sebagai penentram dan penyejuk hati ya Bu ya. Dan tentunya mudah-mudahan akan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya akan memberikan berkah, terutama khususnya untuk yang membacakannya dan umumnya untuk kita yang mendengarkannya. Sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, ibu-ibu mangga sap yang depannya kalau bisa diisi dulu ya Bu ya, supaya tertib. Nah iya, ibu-ibu mangga kapayun sakedik. Ya, untuk selanjutnya yaitu tausiah kita yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Aminuddin dengan tema mengenal harta subhat. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al halalu bayanun wal haramu bayanun wa ma bainahuma subhatun la ya'lamuna faksarunas gitu ya. Ibu yang dirahmati Allah, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan yang mulia ini. Kita masih bisa meluangkan waktu kita Bu ya, bisa melangkahkan kaki kita ini dari rumah masing-masing ke majelis yang mulia ini untuk bersama-sama ta'lim, thalabul ilmi Bu ya, menuntut ilmu, di mana menuntut ilmu diperintahkan oleh Allah lewat Rasulnya Bu ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat ya, bahwa menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban atas muslim dan juga muslimat ya. Muslim adalah orang Islam laki-laki ya, kalau muslimat orang Islam perempuan, ibu-ibu ya.
Nah, alhamdulillah kita sudah mampu untuk menjawab seruan yang Allah perintahkan lewat Rasulnya ya, dengan bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan ibu-ibu ya, langkah-langkah kita dari rumah yang kita langkahkan, kemudian duduknya kita di sini dengan segala kecangkelannya, Bu ya, cangkel. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Amin. Salawat dan salam kita pun sanjungkan bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, para sahabat dan juga pengikutnya sampai akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya diberikan sebuah tema terkait dengan mengenal harta subhat, gitu ya. Nah, ibu-ibu tentu saja kita sudah mafhum ya, apa itu harta gitu ya. Saya kira Bapak Ibu sedikit banyak masing-masing memiliki harta, Bu ya. Di harta itu biasanya ada berupa barang ataupun benda ya, ataupun berupa uang. Nah, itu merupakan harta ya. Nah, kemudian bagaimana statusnya ya, barang atau harta yang kita miliki. Nah, apakah halal, apakah haram, atau diantara keduanya itu? Karena Bapak Ibu, Allah telah begitu menjelaskan kepada kita bahwa yang halal itu sudah begitu jelas, ada dalilnya, ada hukumnya gitu ya. Begitupun yang haram sudah jelas ya, ada larangannya gitu ya, dari Al-Quran maupun hadis. Nah, di antara keduanya yang samar-samar itu ya, di antara keduanya itu ada yang samar-samar, apakah dia itu halal atau haram gitu ya. Nah, itu samar-samar yang disebut dengan subhat gitu ya, samar-samar, gak jelas gitu ya. Kebanyakan manusia, kata Nabi kita, itu faksarul la ya'lamun, itu tidak mengetahuinya gitu ya, bahwa hartanya itu adalah samar ataupun subhat. Nah, maka pada kesempatan ini mari kita sedikit pahami tentang harta yang subhat itu. Allah Subhanahu wa taala, Ibu ya, sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an maupun hadis, inilah makanan ataupun barang yang halal gitu ya. Di yang halal itu yang boleh kita miliki, yang boleh kita konsumsi, yang boleh dipakai alat untuk bertransaksi ya, ataupun untuk infak, sedekah, dan untuk keperluan yang lainnya. Itu legal ya. Legal secara syariah ya, halal, dan juga legal secara hukum ketatanegaraan. Nah, yang halal itu sebetulnya kalau kita teliti ya, di alam dunia ini banyaknya sebetulnya yang halal gitu Bu ya. Bahkan asal sesuatu itu adalah halal gitu Bu ya. Sesuatu itu adalah halal. Benda-benda yang ada di sekeliling kita itu halal sebelum tidak ada dalil yang mengharamkannya gitu ya. Jadi pada dasarnya barang-barang itu atau apa yang kita miliki, hukum asalnya itu adalah halal gitu Bu ya. Kecuali nanti ada keterangan yang mengharamkannya. Nah, berbeda dengan ibadah gitu ya. Kalau ibadah itu hukum asalnya haram, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Jadi dalam hal ibadah mah nggak bisa membuat sendiri-sendiri gitu ya. Ibadah itu harus ada yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Salat 5 waktu itu udah diperintahkan dengan jelas gitu ya. Kalau kita nambah jadi 7 waktu, nah itu menjadi
haram ya, menjadi dilarang karena tidak ada dalil yang memerintahkannya. Ya berbeda dengan makanan ataupun minuman ya, ataupun harta yang kita miliki, itu ada asalnya adalah boleh ataupun halal gitu ya, kecuali ada yang mengharamkannya. Nah, harta yang halal Ibu-ibu ya harus memenuhi 2 kriteria itu yang halal itu ya. Pertama zatnya. Nah, zatnya, jadi bendanya itu sendiri adalah halal ya. Yang tidak dilarang, tidak ada larangan untuk memilikinya, untuk mengkonsumsinya gitu Bu ya. Kemudian yang kedua, cara mendapatkannya gitu ya. Mendapatkannya pun harus secara sah, harus secara legal gitu ya. Jadi harta itu yang pertama zatnya harus halal, yang kedua cara untuk mendapatkan atau memilikinya. Maka itu menjadi milik ataupun harta yang halal. Harta yang Harta yang zatnya halal, Ibu ya. Zatnya halal. Ada emas, ada rumah, ada kendaraan, ada makanan, ada minuman ya. Itu zatnya halal. Tetapi memperolehnya dengan cara gasab, dengan cara mencuri, itu maka akan menjadi haram gitu ya. Nah, jadi dalam hal harta yang kita miliki mesti zatnya halal, juga cara memperolehnya juga dengan cara yang dibenarkan oleh syariah ya. Kita boleh memperoleh barang itu dengan cara jual beli ya, dengan tidak boleh dengan cara riba umpamanya ya. Kalau dengan riba itu sudah diharamkan. Nah, begitupun yang haram Ibu ya, itu sudah jelas itu ya dilarang oleh Allah. Mulai dari bendanya, zatnya itu sudah diharamkan oleh Allah. Umpamanya ya, Allah telah mengharamkan umpamanya di situ khamr ya. Khamr, benda-benda ataupun zat-zat yang memabukkan gitu ya. Itu udah dilarang bendanya gitu ya, udah jelas. Kemudian wal maisir ya, judi ya, barang-barang hasil judi, barang-barang yang diberi dari hasil judi gitu ya. Kemudian daging babi itu ya sudah jelas, itu mah sudah jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, jadi yang haram sudah jelas, yang halal sudah jelas. Nah, ternyata ada ya yang disebut dengan mutasyabihat atau disebut dengan harta Bu? Subhat gitu ya. Nah, itu harta yang masih samar-samar. Nah, apakah harta yang selama ini kita miliki sudah jelas kehalalannya Ibu-ibu? Nah, ya, kita mendapatkan nafkah dari suami kita, sudah yakin bahwa yang diberikan kepada kita itu halal gitu ya, sudah jelas. Sudah Bu ya? Ya, mudah-mudahan Bu ya. Udah, Masya Allah ya, di saat seperti ini Masya Allah ya, untuk mendapatkan yang haram pun begitu sulit katanya gitu ya. Enggak, apalagi yang halal. Tapi prinsipnya tidak seperti itu ya. Insya Allah Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar ya bagi siapa yang bertakwa kepadanya. Jadi harta subhat itu memang samar-samar Ibu ya, harta yang samar-samar. Nah, sehingga para ulama menjelaskan kepada kita, contohnya gini ya. Apabila harta itu tercampur Ibu ya, kita bertransaksi dengan seseorang yang hartanya itu tercampur antara yang halal dengan yang haram, itu campur di situ.
Dia bisnis yang legal, juga bisnis juga yang ilegal gitu ya, yang tidak sah. Jadi dia jualan beras, dia pun jualan minuman gitu. Akhirnya di situ campur. Nah, ketika campur seperti itu menjadi samar-samar gitu ya. Mana nih uang yang diperoleh dari penjualan beras yang halal, mana uang yang diperoleh dari hasil penjualan khamar ataupun yang seperti itu. Jadi ini bahkan bagi orang yang wara, yang senantiasa menjaga diri, ketika dia menjadi pegawai negeri aja itu sudah susah gitu ya untuk untuk menerima uang gajiannya, karena uang yang diperoleh negara itu dari berbagai macam sumber kan Bu ya. Ada yang dari yang halal, ada juga yang dari sumber yang haram. Pajak itu kan tidak hanya dari pajak bumi bangunan yang kita miliki, ada yang berasal dari pajak bumi dan bangunannya tempat maksiat gitu ya di situ. Ada juga dari hasil jual beli yang dilarang, dari pabrik-pabrik minuman keras seperti itu. Negara kan nggak melihat secara syariah, yang penting mereka usahanya benar gitu ya, usahanya sesuai dengan apa yang telah diizinkan oleh Kementerian Perdagangan seperti itu, ataupun Menteri Perindustrian. Jadi semua kumpul. Ada yang dari sumber yang halal, ada yang dari sumber yang pinjaman. Ataupun membaca ya, ada seorang banker yang dulu bekerja di sebuah bank, dia menjadi top manajernya ya, udah menjadi punya kedudukan lah di situ. Tahu-tahu hijrah, karena dia bergaul dengan orang-orang yang hijrah selama ini, yang sudah meninggalkan yang haram, yang sudah meninggalkan yang subhat, apalagi yang haram. Akhirnya kedudukan di banknya dia keluar, karena dia melihat bank itu campur gitu ya. Memang transaksi di bank itu ibu-ibu ya, tidak semuanya ribawi sebetulnya. Memang secara farsiah masing-masing memang ada bagian-bagian yang halal lah gitu ya. Nah, tapi ini menjadi campur dengan sistem perbankan yang masih menggunakan bunga seperti itu. Nah, akhirnya bingung gitu ya. Ini teh halal apa haram, jadi samar-samar gitu ya, karena udah tercampur. Nah, kemudian apabila kita transaksi dengan laki-laki hidung belang yang berada di sebuah lingkungan tempat hiburan, tempat pelacuran seperti itu gitu ya. Nah, ulama memandang kalau transaksi dengan si laki-lakinya itu masih samar gitu ya, masih dikategorikan subhat, karena tidak tahu dari mana dia memperoleh uang itu, apakah dari hasil jerih payahnya dia bekerja gitu ya. Nah, kalau transaksi dengan si perempuannya itu sudah diyakini haram ya, karena dia menjual diri gitu ya. Uang yang diperolehnya itu dari hasil jual dirinya itu, maka menjadi haram. Nah, makanya dulu saya baca di kawasan Doli Surabaya itu banyak orang yang sudah paham, yang dia jualan di situ akhirnya keluar dari situ gitu ya, karena dia tahu bahwa dia udah melihat uang yang dibelanjakan di warung-warungnya itu adalah hasil transaksi dari perbuatan zina itu gitu ya. Sudah melihat ya, sudah melihat itu menjadi haram kalau sudah tahu. Kalau tidak tahu dia peroleh dari mana ya. Nah, ini masih kategori subhat ya.
samar-samar kehalalannya teh. Nah, jadi kita agak agak riskan gitu ya, agak bingung. Ketika kita mencoba menggali harta yang kita miliki, gitu Bu ya. Jadi mudah-mudahan harta yang kita miliki baik itu berupa rumah, berupa kendaraan, berupa perhiasan itu Bu ya, atau makanan dan minuman yang kita selama ini miliki dan konsumsi itu bersumber dari yang halal itu Bu ya. Makanya sekarang itu ada gerakan di dunia ataupun di Indonesia, ada gerakan gerakan halal. Mulai dari perbankan, sekarang sudah ada perbankan syariah gitu ya, untuk menghindari sistem ribawi ya, beralih kepada sistem bagi hasil gitu ya, seperti itu. Makanya sekarang ada bank-bank syariah ya. Ya walaupun orang masih senang gitu ya bertransaksi dengan bank-bank umum, ya, bank-bank konvensional. Karena memang banyak bank-banknya banyak sehingga kita mudah untuk ke ATM kemana gitu ya. Kalau yang bank syariah itu masih terbatas gitu Bu ya. Maka MUI itu, Majelis Ulama Indonesia, itu sudah mengharamkan bank ya, bank konvensional bagi yang di lingkungannya sudah banyak bank-bank yang syariah gitu Bu ya. Kalau yang masih kesulitan masih diperbolehkan. Kemudian sekarang juga merambah ke hotel. Nah, sekarang hotel-hotel udah ada yang label-label syariah itu Bu ya. Nah, ini supaya menghindari transaksi-transaksi yang sifatnya haram itu ya. Maka dilabeli syariah, transaksinya syariah. Pokoknya ketika ada yang menginap di sana, ketika ada laki-laki dan perempuan, maka ditanya dulu KTP-nya, ditanya surat nikahnya gitu ya. Kalau tidak ada bawa surat nikah, itu biasanya tidak diterima di situ. Kemudian disajikan juga makanan-makanan yang halal itu Bu ya. Baik itu berupa minuman yang halal gitu ya, tidak ada di situ yang mengandung khamar. Kemudian daging yang dikonsumsi, makanan yang dikonsumsi yang berupa daging itu berasal dari hewan yang disembelih secara halal Bu ya. Makanya ibu kalau menginap atau pergi ke Bali kemudian nginap di hotel, saya pernah 2 atau 3 kali ke sana, jadi agak ragu ketika makan daging. Di situ kan dihidangkan ada berbagai macam daging ya, ada ayam, ada sapi gitu ya. Nah, takutnya nyembelihnya enggak benar gitu ya. Tidak berdasarkan syariat Islam. Akhirnya menjadi haramnya. Bagi yang meragukan itu menjadi subhat gitu ya. Maka beralihlah makan yang bersumber dari pepohonan atau dari tumbuhan gitu ya. Tidak harus memaksakan. Kalau memang kita ragu dengan daging yang kita konsumsi gitu ya, pindah, nggak usah makan itu. Kalau sudah yakin halal lah insya Allah gitu ya, makan aja nggak apa-apa. Nah, ketika kita ragu terhadap makanan yang kita hadapi, itu menjadi subhat gitu ya, menjadi subhat di situ. Terus sekarang ada juga destinasi-destinasi wisata halal itu Bu ya. Nah, itu untuk sedikit banyaknya mengurangi yang haram gitu ya, ataupun yang subhat ya, beralih kepada yang halal. Nah, kembali kepada harta, kita mengenal harta yang subhat Ibu ya. Nah, itu jadi harta yang masih samar ya, masih samar kehalalannya atau keharamannya gitu ya. Ini teh halal apa haram itu jadi ragu. Nah, ketika kita dalam kondisi seperti itu, apa yang kita lakukan? Apakah tetap kita ambil atau kita biarkan? Nah, Rasulullah SAW suatu saat ibu-ibu ya, dia menemukan sebutir kurma tergeletak
di karpet, kalau sekarang itu tikar lah, ditikar seperti itu. Rasul mau mengambil, tapi Rasul nggak jadi gitu ya. Rasul takut bahwa itu adalah sodakoh gitu ya. Nah, di Rasul itu nggak menerima sodakoh, haram bagi dia. Akhirnya nggak jadi ya karena takut. Nah, sikap Rasul itu contoh subhat ya, karena kurma itu kan zatnya halal gitu ya, kemudian tergeletak di karpet gitu ya, mungkin itu bekas sisa ya, sisa makanan tamu-tamu. Nah tapi Rasul nggak jadi mengambil gitu ya, karena takut bahwa itu adalah sedekah ataupun zakat, dari bersumber dari sedekah atau zakat. Rasulullah hanya menerima dari hadiah gitu ya, tidak bersumber dari sedekah. Itu berbeda dengan hadiah. Nah, dari hal seperti itu tentu saja ya, bahwa ketika seseorang sudah terbiasa dengan yang subhat, itu akan mudah tergelincir kepada yang haram itu Bu ya, yang haram, kepada harta yang haram. Nah, makanya ketika kita mendapati harta subhat, baiknya kita biarkan ya, atau kita mesti tidak menerima gitu ya, tidak menerima itu. Nah tapi dalam keadaan darurat, jangankan yang subhat Bu ya, yang haram pun menjadi boleh gitu ya. Ada seseorang yang sudah tidak punya tanggungan banyak, kemudian mencari pekerjaan sulit gitu Bu ya. Ya ada juga pokoknya di perusahaan yang tidak jelas kehalalannya ataupun keharamannya, akhirnya dia masuk di situ. Dia tetap bekerja di situ, mencari nafkah di situ. Nah kalau seperti itu, nampaknya karena menjadi darurat gitu ya, tidak ada pekerjaan yang lain, akhirnya tetap di situ. Nah makanya dengan penuh kehati-hatian ya, insya Allah itu akan diri dan jiwa kita akan terselamatkan ya dari ancaman api neraka. Jadi nanti yang subhat itu cenderung membawa kepada keharaman ya. Nah kemudian ketika kita makan makanan yang haram, itu nanti akan menjadi menjadi energi, menjadi daging, menjadi tubuh kita, menjadi ini Bu ya, menjadi bagian dari tubuh kita. Maka nantinya itu katanya yang akan pertama kali terbakar itu ya di sana, di api neraka seperti itu. Kemudian juga ketika seseorang banyak mengkonsumsi makanan yang haram gitu ya, maka doanya itu akan tertolak. Jadi suatu saat ada sahabat, dia begitu berdoa dengan penuh kesungguhan gitu Bu ya, sedangkan apa yang dia pakai, kemudian apa yang dia makan gitu ya, bersumber dari yang haram. Nah, sehingga doanya itu tertolak gitu Bu ya. Nah, itu doanya tertolak. Nah, maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala Ibu ya, telah memberikan batasan-batasan mana barang yang halal, mana barang yang haram ya. Apabila tidak jelas di antara keduanya apakah barang ini halal atau haram, itu maka menjadi subhat. Contoh yang lain Ibu begini. Dulu di zaman Rasulullah itu ada salah seorang sahabat yang berburu itu Bu ya, berburu binatang. Dia membawa panahnya, kemudian suatu saat ada binatang buruannya, kemudian dia panah, dia menancap ke tubuhnya. Setelah dicari-cari, ternyata si binatang buruannya itu masuk ke ke air Bu ya. Jadi matinya itu di air. Nah maka sahabat tadi menjadi ragu gitu ya.
Apakah matinya itu dengan tumbakan itu, dengan panahan itu, atau matinya karena dia tenggelam gitu ya, tenggelam di air. Nah, akhirnya jadi bingung. Jadi subhat itu seperti itu gitu ya. Yang semestinya dia dengan panahan itu menjadi halal itu Bu ya. Tapi dia ragu apakah karena kedapatan si binatang itu ada di dalam kubangan air gitu ya. Nah, maka kalau lihat hukum asalnya itu bisa menjadi bangkai gitu ya. Karena matinya tidak disembelih ya. Matinya karena tenggelam. Kalau matinya karena dipanah itu menjadi halal. Hanya ketika melepaskan tembakannya, melepaskan panahnya dengan bismillah gitu ya. Itu. Hanya ketika tenggelam itu menjadi bangkai nanti hukumnya. Nah, ketika kita makan bangkai, itu salah satu yang diharamkan untuk dimakan. Jadi sahabat tadi tidak mengambilnya gitu ya, karena dia ragu samar-samar apakah halal atau haram gitu ya. Karena dia takutnya jatuh kepada hukum memakan bangkai gitu ya. Matinya tenggelam, bukan mati karena terpanah. Ada lagi yang lain. Pokoknya dalam satu kasus ada sahabat yang memburu tapi nggak pakai panah Bu ya. Dia memburunya pakai binatang buruan, yaitu binatang pemburu. Itu pakai anjing gitu ya. Di anjing dalam hal tertentu itu boleh dipelihara itu Bu ya, untuk berburu. Dulu itu banyak dipergunakan untuk berburu. Hanya ketika melepasnya itu dengan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, dia dilepas. Akhirnya dia berburu mencari binatang buruan. Pas suatu saat dia dapat, tapi di situ anjingnya banyak gitu ya. Pas ditemui di sana gitu ya, ada beberapa anjing, padahal dia hanya melepas satu gitu ya, hanya melepas satu ekor yang pakai bismillah itu. Hanya ketika ditemukan ada beberapa anjing yang yang berkerumun di sekitar binatang buruan itu. Nah, itu pun menjadi ragu gitu ya. Yang tadinya kalau hanya oleh satu ekor yang dia lepas, kemudian dia menangkap si binatang buruan itu sebetulnya halal. Hanya ini jadi ada beberapa anjing di sekitar itu, dia meragukan oleh anjing yang mana si binatang buruan itu mati gitu ya. Akhirnya menjadi subhat, dia melepas aja nggak diambil gitu ya. Terus ada lagi umpamanya dalam beberapa contoh itu ada seseorang yang bertransaksi itu Bu ya. Tadi yang saya sampaikan dengan seseorang yang terbiasa dia melakukan keburukan-keburukan. Dia melakukan pencurian-pencurian. Nah, ditakutkan gitu ya, bahwa uang yang dia berikan kepada kita ya untuk bertransaksi apa gitu ya, itu berasal dari penjualan barang-barang yang dia curi gitu ya. Kalau kita yakin itu menjadi haram. Kalau kita ragu, barangkali ini dari sumber lain bukan dari sumber hasil curian gitu ya, maka itu menjadi subhat gitu ya, menjadi samar-samar. Yang gitu punya. Jadi itulah mengenal subhat. Jadi hukumnya itu antara halal dengan haram gitu ya. Maka kita selaku muslim yang taat mesti menghindari yang subhat ya, apalagi yang haram Bu ya. Yang halal pun Bu ya mestinya itu halalan thayyiban. Nah, ini dalam hal makanan ya. Dalam hal makanan Ibu halal dan thayyiban. Kita tidak hanya cukup halal, artinya kita dibolehkan untuk memakannya atau meminumnya,
tapi juga harus thayyib. Nah, thayyib itu harus baik, gitu ya. Karena ada beberapa makanan tertentu dikonsumsi oleh orang-orang tertentu itu bukan menjadi baik, ya, bahkan menjadi buruk. Nah, ibu-ibu yang punya asam urat, ada Bu ya? Asam urat itu katanya harus banyak makan emping, melinjo, gitu Bu ya. Iya itu harus banyak makan itu katanya. Kalau tadinya sakitnya di pinggang, nanti akan turun, turun ke lutut atau ke kaki, gitu. Ya, jangan Bu ya. Katanya melinjo memancing itu. Hanya memindahkan aja ini dari pinggang yang tadi sakitnya di pinggang, banyak makan melinjo jadi turun ke lutut atau ke persendian yang lainnya, gitu Bu ya. Ya, jadi tidak semua yang halal itu menjadi baik bagi tubuh Bu ya. Ada juga yang menjadi masalah bagi tubuh. Maka kita pun harus selektif Bu ya. Harus hati-hati. Kalau dulu yang masih kita muda, masih kecil ya, apapun tidak ada pantangan. Bagi sekarang usia udah jelita ya. Jelang 50 tahun gitu jelita. Atau lolita udah lewat 50 tahun. Itu harus hati-hati gitu ya dengan makanan. Orang tua saya di Margahayu gitu ya. Kan gulanya itu sering naik. Akhirnya kursus Bu ya. Kursus memilih makanan yang aman bagi diabetes gitu ya. Ceritanya tuh dibawa ke sana Bu ya, ke Bandung Selatan, di sebuah pegunungan gitu ya, di situ di villa lah gitu ya. Dikira teh kan orang tua saya tuh biasa makan minum gitu ya, nggak berhenti makan. Dikira tuh karena bayarnya cukup besar juga, 600.000 gitu bayar gitu ya. Dikira teh mau dijamu makanan ini makanan itu gitu ya. Tahu-tahu teh hanya dikasihnya apa nih Bu? Dikasihnya teh bolet ya, hui gitu ya. Dikasih hui gitu ya. Dikasih singkong gitu ya. Dikasih buah-buahan. Jadi teh nggak bisa tidur. Ya, dua hari di sana itu karena biasa makan ini itu. Di situ hanya makannya umbi-umbian gitu ya. Jadi bermasalah ke bagian yang lain gitu. Darahnya turun tapi ke yang lainnya gitu Bu ya. Jadi emosian, nggak bisa tidur gitu ya. 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 Jadi resep Rasulullah itu Bu ya, di antaranya di mana beliau resep sehat Rasulullah ya. Rasulullah selalu memperhatikan makanan yang dia konsumsi ya. Baik itu zatnya maupun cara memperolehnya. Dan juga dia makan gitu ya. Dia makan sebelum ketika dia sudah ada rasa lapar gitu Bu ya. Kemudian dia berhenti sebelum dia itu kenyang. Jadi tidak terlalu banyak gitu ya. Tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Jadi cukup aja. Ya jangan karena kita lagi enak-enaknya makan Bu ya, nambah lagi gitu ya. Ya. Jadi memang ada porsi-porsi tertentu ya untuk kita. Jadi Ibu, dalam hal ini kita bisa membedakan antara rizki dengan harta gitu Bu ya. Rizki dengan harta. Ada seseorang yang rizkinya begitu banyak Bu ya. Begitu banyak tapi harta miliknya itu sedikit. Di hartanya banyak Bu ya. Rizkinya banyak tapi yang dia miliki itu hanya sedikit. Artinya dia hanya menikmati bagian-bagian kecil aja gitu ya, padahal hartanya itu begitu banyak. Karena apa? Sudah bermasalah dengan kesehatannya.
Tidak boleh makan itu, tidak boleh makan ini, itu Bu ya. Tidak boleh mengerjakan itu, tidak boleh mengerjakan ini. Padahal hartanya melimpah, atau rezekinya begitu banyak. Tapi yang dia miliki itu ya, yang dia boleh konsumsi itu terbatas. Ada juga yang miliknya atau hartanya banyak tapi rezekinya sedikit gitu ya. Ini boleh, itu boleh, tapi untuk itunya nggak ada, gitu ya. Persediaannya nggak ada gitu ya, ada seperti itu. Ya, pinginnya kan kita rezekinya banyak, hartanya juga banyak. Dia melimpah rezekinya, kita boleh menikmati dengan sepuasnya, gitu ya, seperti itu. Maunya seperti itu, gitu ya. Nah, jadi kita kembali ke tema kita semula bahwa mengenal harta yang syubhat itu seperti itu Bu ya. Jadi memang ada harta yang kategorinya itu masih samar antara halal dengan haram gitu ya. Nah, kalau dari beberapa keterangan tadi ya, kita pun masih masih meragukan gitu ya, apa yang kita peroleh selama ini. Apakah hasil transaksi kita ataupun salary ya, gaji kita yang selama ini diterima itu betul-betul dari sumber yang 100% halal gitu ya, atau memang ada campuran gitu ya. Saya punya teman di sana bekerja di ini Bu, bekerja di perusahaan bir ya. Itu sudah bingung gitu ya, udah bingung dari awal karena dia tidak ada pekerjaan lain, akhirnya bekerja di situ. Akhirnya mah keenakan juga karena gajinya besar gitu ya. Sampai suatu saat dia keluar diberi pesangon yang besar juga, karena dengan satu catatan, tidak boleh membocorkan rahasia itunya, ramuannya gitu ya, ke perusahaan yang lain. Kamu boleh keluar tapi nggak boleh pindah ke tempat lain gitu ya, atau tidak boleh membocorkan rahasia ininya keistimewaan dari bir tersebut gitu ya. Akhirnya keluar dengan pesangon yang tinggi, tapi dia paham agama jadi bingung memanfaatkannya gitu ya. Nah gitu, kalau itu mah kan sudah kelihatan haramnya gitu ya sebetulnya, karena memang dia jual beli di dunia bisnis seperti itu. Kalau dalam hal homer itu Bu ya, mulai dari pemiliknya ya, kemudian pekerjanya, yang mengkonsumsinya, yang membelinya, yang menjadi pelayannya gitu Bu ya, itu menjadi haram semua sebenarnya gitu ya. Ya, itu akan mendapatkan apa dari itu, di haram semua sebenarnya. Itu mah sudah tidak kategori subhat lagi gitu ya, itu sudah haram ya kalau seperti itu. Apalagi kalau memang minumannya sudah minuman keras, sudah 100% gitu ya. Kan ini ada bagian yang dikatakan anggur katanya gitu ya. Kalau anggur itu katanya tidak ada alkoholnya gitu ya, ada beberapa, adapun kalaupun ada gitu ya, hanya sedikit katanya gitu ya. Tapi kata Rasulullah ya, walau qalil, walaupun sedikit gitu ya, menjadi haram juga gitu. Nah, barangkali itu ibu-ibu ya, terkait dengan yang harta yang subhat, kita senantiasa berlindung kepada Allah ya. Mudah-mudahan harta yang selama ini kita miliki, yang kita dapatkan ya dari hasil kita berikhtiar dengan berbagai macam cara Bu ya. Ada yang sebagai karyawan, ada yang sebagai pekerja, ada yang sebagai ya pebisnis Bu ya, pengusaha, ada yang sebagai jualan ya. Semuanya menjadi harta yang halal ya, halalan thayyiban ya, menjadi halal lagi baik.
Nah, jadi ibu-ibu kita mesti hati-hati ya ketika suami ibu-ibu itu ya suatu saat mendapatkan uang ya di luar kebiasaan, tiba-tiba membawa uang sebanyak sekarung pokoknya seperti itu ya. Kita ngasihnya kan biasanya terbatas segini, ini lebih gitu ya. Itu bisa dicek dulu gitu ya. Dari mana, itu jangan dulu atoh gitu ya. 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 Jadi hidup di negara seperti kita, ya kita tuh bukan apa ya? Kita bukan negara Islam sebetulnya Bu ya, tapi memang penduduknya banyaknya Muslim. Jadi diaturnya bukan oleh syariah, tapi memang sebagian bersumber dari syariah juga gitu ya. Tidak seperti di Arab Saudi itu ya, itu murni itu ya diatur oleh hukum-hukum Allah. Kalau di kita masih campuran gitu ya. Akhirnya kita bingung. Kalau di dalam Islam kan khamr itu dilarang. Sedangkan di sana di Nusa Tenggara Timur itu dikembangkan Bu ya menjadi industri gitu ya. Menjadi industri. Atau di sana daerah Batak dikembangkan menjadi lapo gitu ya, menjadi sesuatu yang boleh dijual belikan dengan legal gitu ya, seperti itu. Ya. Ya, makanya penerimaan negara jadi campur aduk Bu ya, dari ini dari itu. Nah, makanya mengapa Allah melalui Rasulnya itu memberikan contoh doa yang paling bagus Bu ya. Nah, ketika kita mau makan minum, doa apa tuh Bu yang dibacanya Bu ya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, itu ada catatan itu. Adzabannar gitu ya. Allahumma barik lana. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami. Allahumma barik lana fima razaqtana. Dari apa rezeki yang Kau berikan kepada kami gitu ya. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka gitu ya. Karena takut dari harta yang kita dapatkan itu ada unsur-unsur haramnya gitu Bu ya. Ada unsur-unsur subhatnya. Nah, makanya jangan lupa Ibu ya. Tuh, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar ya. Kita jangan kalah dengan agama-agama lain Bu ya. Kalau agama lain saya sering lihat ketika mereka di KFC di mana gitu ya. Satu meja doa dulu gitu. Kalau orang-orang kita mah langsung aja gitu makan. Kalau mereka ayo kita doa dulu gitu ya. Doa dulu gitu. Doa. Nah, kita pun jangan kalah seperti itu ya. Doa dulu. Nah, kita biasakan sebelum mengkonsumsi makanan ya, kita coba untuk berlindung dulu kepada Allah dengan doa mau makan. Nah, kemudian juga untuk membersihkan dari subhat tadi Bu ya, jangan lupa zakat. Apabila kita sudah mencapai batas tertentu, udah nisab gitu Bu ya, udah sampai nisab, itu perlu untuk dibersihkan dengan zakat mal. Di zakat itu tazkiyah. Tazkiyah itu membersihkan harta kita itu ya dari unsur-unsur yang haram. Tapi kalau memang bersumbernya dari yang haram nggak bisa dibersihkan dengan zakat, nggak bisa. Kita memiliki barang kita tidak tahu selama ini gitu ya. Yang tahu kita berasal dari sumber yang baik gitu ya, yang halal. Nah, kita mesti dibersihkan dengan mengeluarkan zakat. Kalau ibu-ibu punya perhiasan ya, harta miliknya berupa perhiasan, mengamankan uangnya dalam bentuk perhiasan sudah lebih dari 93 gram ya, 94 gram lah ya. Itu dari dalam bentuk emas batangan, logam mulia seperti itu. Nah, itu udah wajib zakat apabila sudah haul gitu ya. Udah nisab dan haul. Nisab itu batas minimal wajib dizakati. Untuk emas itu 94 ya, 93, sekian, 94 gram gitu ya.
Kemudian haul, udah dimiliki 1 tahun. Di setiap bertemu dengan tahun kepemilikan harta tersebut, maka wajib untuk zakat. Zakatnya berapa? Nah, 2,5% Bu ya. Kalau kita punya perhiasan logam mulia di rumah 100 gram, berarti nilai jualnya itu harganya itu sekitar berapa Bu? 600 juta lah gitu ya. 60 juta. 100 gram itu kalau kali 600.000 per gram sekitar 60 juta. 60 juta keluarkan 2,5%. Itu sekitar berapa Bu? 3 jutaan. Kalau 10 juta itu kan 250 ya, 250.000. Kalau 10 juta berarti 2,5 juta ya. Ya, itu tinggal dikali aja. Nah, begitupun kalau kita punya penghasilan Bu ya. Penghasilan dari perdagangan, penghasilan dari hasil bekerja, penghasilannya itu sudah cukup untuk membeli emas 94 gram per tahun, itu sudah wajib zakat ya, zakat mal, zakat harta kita. Kalau seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan minimal gajinya 5 juta per bulan, kali setahun 60 juta Bu ya. 60 juta itu sudah bisa membeli emas sekitar 100 gram kan Bu ya, seperti itu. Nah, maka orang tersebut sudah harus berzakat ya, berzakat. Zakatnya boleh nanti di akhir tahun, boleh dicicil. Kalau di kantor-kantor pemerintah sekarang kan ada gerakan zakat ya. Setiap kita gajian itu dipotong 2,5% gitu ya. Itu nggak apa-apa. Kalau 1 juta dipotongnya 25.000. Kalau 4 juta 100.000 itu Bu ya. Kalau 5 juta berarti 125.000 potongannya itu. Itu dikumpulkan oleh Baznas, Badan Amil Zakat Nasional gitu ya, untuk disalurkan lagi ke masyarakat yang berhak menerimanya. Nah gitu ibu-ibu ya, beberapa hal terkait dengan masalah subhat gitu ya. Sampai di sini ada yang pusing nggak Bu? Ada yang perlu ditanyakan dulu? Ya, 1, 2, 3 orang. Mangga ke MC. Saya mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, misalnya saya mau bertanya Pak. Ya Bu. Misalnya saya dapat hadiah uang atau barang yang bukan yang seiman dengan kita, apa kita halal Pak? Ya. Itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Satu-satu aja dulu Bu ya. Dengan Ibu siapa? Bu Tuti. Oh iya. Makasih Bu ya. Ibu kalau melihat apa yang dilakukan Rasulullah itu ya, Rasulullah pernah menerima hadiah Bu ya. Hadiah ini bukan sodako, bukan infak, bukan zakat ya, tapi hadiah dari seseorang. Pokoknya dari Raja Najasyi, dia kan bukan Muslim gitu ya. Kemudian dari dari daerah-daerah taklukannya ataupun yang menyerahkan diri ya kepada Rasulullah untuk bergabung sebelum dia Muslim gitu ya. Nah Rasulullah menerimanya gitu ya. Jadi kalau dalam bentuk hadiah dan kita meyakini bahwa itu bersumber dari yang legal, bukan dari hasil korupsinya dia ya, bukan dari hasil penjualan babi umpamanya ya, dari benda yang diharamkan, itu kita boleh menerima gitu ya, kita boleh menerimanya. Itu menjadi baik. Termasuk ini makanan
makanan yang biasa itu boleh. Kecuali untuk makanan berupa daging Bu ya. Umpamanya dia menyembelih ayam gitu ya. Dia menyembelih ayam sendiri di rumahnya, kemudian dagingnya dibagikan. Nah, itu masih diperdebatkan ya. Apakah halal atau tidak makanan ahli kitab. Kalau yang makanan ahli kitab berupa hewan hasil sembelihan dia gitu ya. Karena salah satu syarat syah sembelihan itu adalah dengan menyebut nama Allah. Nah, ini kalau tidak menyebut nama Allah itu menjadi haram. Nah, tapi dia ahli kitab katanya itu ya. Kalau makanan ahli kitab Nasrani yang awal-awal gitu ya, itu masih halal. Kalau yang sekarang itu menjadi kita boleh menerima tapi tidak dikonsumsi lah gitu ya. Untuk menghargai yang memberi gitu ya. Kalau itu berupa uang kita boleh terima gitu ya, sebagai dalam bentuk niatnya itu hadiah gitu ya. Hadiah lebaran umpamanya ya, hadiah prestasi gitu, ataupun hadiah karena apa gitu ya. Itu boleh gitu ya. Ya, sami-sami. Silakan, siapa lagi? Saya. Mangga Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai harta yang didapatkan dari sistem multi level marketing. Nah, itu kan memakai sistem ya. Kadang yang kita tahu mungkin ada beberapa dari kita yang pernah mengikuti. Itu kan ada yang bilang downline itu sebagai pijakan dari upline. Seperti itu, untuk bisa menjadi upline maka dia harus mencari downline. Nah, lalu yang seperti yang banyak kita lihat itu biasanya orang yang sukses itu adalah orang yang sudah menjadi upline. Kalau misalnya kita bentuk seperti segitiga itu sudah memuncak di atas gitu. Nah, untuk downline itu lebih sedikit gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, kan saya juga dulu pernah mendengar karena saya memang pernah mengikuti multi level marketing. Ada yang bilang bahwa sistem tersebut haram, tetapi ketika saya pernah mendengar ulasan dari Ustadz Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki, karena juga saya pernah berada dalam satu multi level marketing dengan beliau, itu halal asal barang yang dijual itu adalah produk sendiri. Nah, itu bagaimana kejelasan dari harta tersebut, apakah halal atau haram? Terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu siapa teh? Oh ya, gak kelihatan. Jadi Ibu mengenai multi level marketing ya. Memang ini ada dua kategori gitu ya. Ada yang memang menjual produk ya, ada juga yang memang money game gitu ya, permainan uang aja gitu seperti itu. Kalau yang memang betul-betul menjual produk dan memang produknya adalah produk halal gitu ya. Itu halal itu sebetulnya itu ya, itu boleh. Nah, tetapi kalau yang termasuk tidak ada jual barangnya seperti itu, ada juga yang multi level tapi ini permainan uang aja gitu ya. Dia store sini, store situ. Nah, itu yang haram itu seperti itu. Jadi kalau multi level yang memang menjual produk yang selama ini dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau dulu awal-awal ada CNA yang gitu seperti itu Bu ya. Dia menjual produk yang bagus-bagus. Tapi memang harganya menjadi cukup mahal gitu ya. Karena memang tapi menurut
mereka itu dianggap wajar. Bahkan katanya ini karena langsung dari produsen ke konsumen gitu ya. Hanya melalui beberapa tangan gitu ya. Nah, yang aktif untuk bekerja di situ ya, dia fokus untuk mengembangkan usahanya, membuat jaringannya gitu ya. Akhirnya mendapatkan penghasilan yang tinggi gitu ya. Nah, itu dipandang sebagai sebuah penjualan berdasarkan jaringan gitu ya. Karena memang ada produknya dan produknya juga halal ya. Kemudian di antara mereka sama-sama berikhtiar, kemudian ada kerelaan di antara mereka untuk membelinya ya, tidak ada sistem paksaan atau tidak ada penipuan. Itu menjadi multi level yang seperti itu halal gitu ya. Karena ada yang nakal juga itu ya, multi level seperti itu. Barangnya jelek dikatakan bagus gitu ya, bahkan tidak bermanfaat. Nah, tapi terus karena promonya yang besar-besaran, akhirnya banyak gitu ya yang tergiur, akhirnya masuk ke situ. Harus bayar dulu sekian gitu ya, atau beli barang dulu sekian. Nah, ini yang menjadi haram itu seperti itu. Kalau yang sifatnya legal dan barangnya halal itu diperbolehkan gitu ya. Hanya sekarang itu sudah mulai turun ya, multi level marketing itu udah nggak ngetren lagi. Kalau dulu di awal-awal itu banyak gitu ya. Karena barangkali sudah ada yang tidak masuk lagi ya, untuk anggotanya. Gitu ya, Bu. Jadi emang ada dua kategori itu ya, multi level itu ada yang haram, ada yang halal gitu ya. Nah, kalau yang benar-benar multi level, kemudian dia jual produk yang bermanfaat, itu yang halal itu seperti itu. Ada lagi yang lain? Ya, satu lagi ya. Silakan Bu RW. Orangnya apa tadi? Dia tuh gimana? Dia sudah tahu bahwa oh ya, di tempat yang kurang baik ya. Ya, seperti tadi saya contohkan Bu ya. Ada seseorang yang dia berjualan di lingkungan rumah bordir kayak gitu Bu ya. Nah, kalau dia transaksi dengan yang laki-lakinya ya, yang laki-lakinya, karena dia tuh memperoleh uang yang untuk melakukan itu tuh dari mana gitu ya. Dia kayaknya dari sumber yang halal atau bukan gitu ya. Nah, kalau untuk laki-lakinya itu masih subhat ya. Karena kita tidak tahu ya dia mendapatkannya dari mana gitu. Nah, kalau untuk perempuannya menjadi haram karena si perempuan itu sudah terlihat, udah yakin bahwa dia memperoleh uang itu dari hasil jual dirinya gitu ya. Itu udah kategori haram itu mah. Transaksi seperti itu. Nah, kembali ke apa yang ditanyakan tadi, kalau kita sudah yakin bahwa dia itu tidak baik, pokoknya dia suka mencuri, suka korupsi gitu ya. Nah, maka itu sudah terlihat gitu ya, sudah terlihat dia bersumber dari yang haram. Nah, kecuali kalau dia memang punya usaha-usaha lain, pokoknya dia punya perusahaan, punya PT, punya apa gitu ya. Nah, itu kan campur ya, artinya jadi campur. Nah, itu bisa dikategorikan subhat gitu ya. Kalau sudah yakin dia hasil judi, umpamanya ataupun hasil korupsi, nah itu menjadi haram. Kalau kita tidak tahu, ya kalau kita tidak tahu dia bersumber dari mana, itu bisa
kategori subhat itu Bu ya, bukan bisa kategori subhat. Nah, kecuali dari suami kita kan orang baik, udah tahu dia kerjanya seperti itu, selalu jujur atau apa ya, nah, itu menjadi halal gitu ya kita Nah barangkali itu seperti itu Bu ya. Kalau sudah diyakini bersumber dari yang haram itu menjadi haram. Kalau masih ragu apakah dia campur juga dengan yang halal ataupun haram, itu menjadi subhat gitu ya. Ya. Uangnya boleh terima enggak gitu ya. Nah, untuk menghargai ya, untuk menghargainya itu boleh diterima. Tapi kita tidak boleh dikonsumsi ya. Kita nggak boleh disedekahkan, harus dipergunakan untuk ini. Biasanya ibu-ibu ya, biasanya kalau ada uang seperti itu dibangun toilet umum ataupun jamban umum gitu ya, ataupun dibuat ini jalan-jalan seperti itu gitu ya. Iya. Jadi kalau selama ini banyak orang-orang yang dia masih transaksi dengan bank umum ya, dengan bank konvensional. Kemudian kan suka ada lebihnya itu ya, suka ada bunganya. Dia bunganya ambil juga bunganya, hanya tidak dikonsumsi sendiri, tapi banyak disumbangkan untuk pembangunan jamban umum ataupun toilet ataupun jalan seperti itu gitu ya. Ada seperti itu. Gak boleh kayak yatim piatu. Kasihan ya, takut ini. Ya. Ya disumbangkan untuk perbaikan jalan ataupun pembangunan jamban ya itu ya, jamban umum gitu ya. Ya. Ya karena secara kenegaraan sah gitu ya, dia punya ini punya itu. Tapi ternyata secara syariah nggak baik, nggak benar gitu ya. Ya maka menjadi haram kita pergunakan untuk hal yang lain. Ada lagi Bu? Satu. Kalau warisan, ya. Jadi ibu-ibu, bagi seseorang yang mendapatkan warisan, ya, kemudian warisannya dalam jumlah yang banyak sehingga mencapai nisab, ya, itu perlu juga dikeluarkan, ya, keluarkan zakatnya. 2,5%, ya, 2,5% dari yang kita dapatkan, pokoknya. Pokoknya ada seorang meninggalkan seorang anak laki-laki dan satu orang perempuan, pokoknya Bu ya. Harta peninggalannya pokoknya 2M. Nah, anak laki-laki dapat berapa tuh Bu? Itu jadi dibagi 3 sebetulnya teh. Jadi anak laki-laki itu 2 anak perempuan. Jadi seolah-olah laki-laki itu dapat ada 2 orang, 1 laki-laki gitu nanti gitu ya. Nah, di anak laki-laki. Nah, makanya anak laki-laki kalau dia itu berarti dapatnya 2 bagian ya dari 2 miliar, itu cukup besar. Jadi tidak dibagi 2. Kalau anak laki-laki dengan anak perempuan itu tidak dibagi 2. Laki-laki 1M, perempuan 1M, tidak. Laki-laki harus lebih besar dari anak perempuan, gitu ya. Jadi dibagi 3, itu teh 600 juta. Berarti anak laki-laki dapatnya 1,2M, anak perempuannya dapat 800 juta, gitu ya, seperti itu. Karena anak dua laki. Kalau hanya anak laki-laki, itu udah dia menguasai semuanya. Kalau yang meninggal, kalau ahli warisnya hanya 1 orang anak perempuan, itu tidak bisa menguasai semua. Jadi nanti anak perempuannya dapatnya 2/3 sebenarnya ya. Yang lainnya harus dibagikan ke kakaknya, ke
ke saudara, ke pamannya itu ya. Ya. Jadi anak perempuan tidak bisa menguasai harta waris semuanya. Ya, kalau anak laki-laki itu bisa. Nah, ketika mendapatkan harta warisan yang sudah nisab, Bu ya, nisab sudah melebihi dari harga emas 94 gram, itu sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Ya. Mau ditangguhkan dulu boleh, nanti sampai 1 tahun, gitu ya, boleh 1 tahun dulu, atau pada saat itu juga boleh. Ya, insya Allah ibu-ibu ya, ibu-ibu kan dapat warisan dari ayah ibunya. Warisan itu ternyata ibu-ibu tidak hanya berupa harta, bisa juga berupa utang. Wayahna dia kalau punya utang, anak laki-laki harus lebih besar juga bayarnya, gitu ya, nanggungnya. Ya, gitu Bu, hujan ya. Jadi harta waris itu sebelum dibagikan, ini dulu, wasiat dulu harus dipisahkan. Umpamanya berwasiat untuk diberikan kepada seseorang, ya, itu dipisahkan dulu wasiatnya. Tapi wasiat itu nggak boleh lebih dari 1/3 harta waris, Bu ya, nggak boleh lebih dari 1/3. Kalau lebih dari itu bisa dikurangi, gitu ya, maksimal 1/3. Memberi harta waris kepada bukan ahli waris, itu ya wasiat, gitu ya. Jadi tidak boleh lebih dari 1/3. Orang tua kita karena punya anak angkat, umpamanya anak angkat itu tidak berhak mendapatkan warisan, Bu, ya. Kalaupun dia mau mendapat, itu harus dari hibah, pemberian atau wasiat, ya. Nah, anak angkat itu nggak bisa. Ya, termasuk yang anak yang lahir sebelum akad nikah, ya, di luar pernikahan. Tapi tetap nikah ke orang itu juga. Jadi sebetulnya sebelum akad nikah ternyata udah isi, gitu ya. Nah, itu termasuk di luar nikah, itu anaknya di luar nikah. Kalau anak perempuan itu susah, Bu ya. Akibat hukumnya ada 2. Pertama, tidak mendapatkan warisan. Kedua, tidak boleh diwalian oleh ayahnya, karena hanya dianggap sebagai ayah biologis, bukan ayah dari nikahnya itu. Ya, kalau ayahnya, walaupun ada juga nggak boleh, apalagi sudah meninggal. Jadi itu harus oleh wali hakim. Ya, wali hakim di kita itu yang ditunjuk pemerintah adalah kepala KUA, Bu ya, kepala KUA. Hati-hati, Bu ya, apabila kita punya cucu, ya, punya cucu perempuan, kita tahu bahwa sebelum nikah itu udah isi, gitu ya. Nah, itu. Jadi jangan karena malu, udah aja sama ayahnya, gitu ya. Itu jadi zina selamanya si anaknya itu, akad nikahnya jadi nggak sah. Ya, untuk menutupi aib itu, maka nikahnya kita berangkat ke sana aja, ke KUA, ya, nggak usah di tempat, nggak usah di ini, oleh wali hakim, gitu ya. Gitu, Bu ya, tentang apa tadi, tentang warisan. Begitupun kalau anak laki-laki hanya tidak mendapat warisan aja, gitu ya. Kalaupun mau mendapat itu dari hibah atau dari wasiat, ya. Kemudian yang tidak dapat itu karena murtad. Kalau di Jawa katanya banyak kan ya, di keluarga itu ini muslim, ini ada yang Kristen, di Jawa itu seperti itu. Yang murtad itu nggak boleh, nggak berhak menerima
warisan dari ayah ibunya yang muslim. Begitupun anaknya yang muslim tidak berhak mendapat warisan dari ibunya yang non muslim. Kalaupun mau mendapatkan itu dari hadiah ataupun dari hibah, pemberian. Jumlahnya beda ya dengan itu, dengan warisan. Itu Bu ya. Udah cukup waktunya. Mungkin cukup ya Bu ya. Penjelasannya sudah cukup jelas. Mungkin yang misalnya belum puas nanti bisa tanya ke Pak Ustadz lagi di luar waktu pengajian, atau bisa tanya ke Mbah Google ya Bu ya. Ya boleh. Ya. Iya. Jazakallah kepada Bapak Ustadz Aminuddin atas semua ilmunya. Masya Allah ya Bu ya, bahwa pada hari ini ilmu kita juga semakin bertambah lagi ya Bu ya. Bisa membedakan mana harta yang halal, yang haram, dan yang harta subhat. Masya Allah. Mungkin ditutup oleh doa sekalian ya Pak ya. Ini ada titipan doa juga dari warga Blok A Pak. Lagi sakit sebentar. Ya Bu. Ya ibu-ibu, mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah. Khusus untuk Ibu Nani Supriyatri ya, warga A3. Ini jamaah pengajian kita juga, yang saat ini beliau sedang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Al-Islam dikarenakan sakit paru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan, kembali lagi sehat walafiat. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bahwa pengajian pada hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya memberikan keberkahan untuk kita semua. Marilah kita tutup pengajian pada hari ini dengan membaca hamdalah, dengan membaca istighfar 3 kali, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.